Hai, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Andre Tuan. Di samping saya ada Bang Putra. Jadi Bang Putra ini saat ini bekerja di salah satu bank BUMN dan juga ada merangkap bisnis yang lain. Nah, hari ini tujuan kedatangan saya ke rumah Bang Putra adalah mewawancarai tentang personal investment, Bang. Mungkin Bang Putra boleh perkenalan diri sedikit, Bang. Thank you, Andre. Untuk waktunya nih diundang ke acara Andre ya. Jadi perkenalan dulu nih. Nama saya Tri Putra Wicaksana, biasa dipanggil Putra. Sekarang bergerak sebagai salah satu karyawan di perusahaan BUMN, bergerak di bidang perbankan. Latar belakangnya kurang lebih 15 tahun di korporasi, di bank BUMN sekitar 9 tahun, 5 tahun di bank swasta, dan 1 tahun di perusahaan multinational company, bergerak di bidang komoditi dari perusahaan Amerika. Usia kurang lebih sekitar 39 tahun. Saat ini di Bank BUMN menjabat sebagai salah satu tim leader dengan jabatan sebagai asisten vice president di unit kerja salah satu di Bank BUMN tersebut, yang banyak bergerak di bidang sektor industri ya, yang berhubungan dengan sektor-sektor industri yang besar di nasional. Selain itu juga saya bersama istri dan keluarga juga mengembangkan beberapa lini usaha. Kurang lebihnya mungkin perkenalannya seperti itu dulu, Dre. Oke. Nih, terima kasih banyak Bang Putra udah berkenan ya menerima kita di sini. Jadi tujuan kita ke sini kan adalah mewawancarai Bang Putra, karena Bang Putra ini adalah salah satu mentor saya dan secara finansial cukup sukses, teman-teman. Asetnya ada di mana-mana lah. Makanya saya pengen tahu nih bagaimana sih cara Bang Putra dalam strategi investasinya. Mungkin dari yang paling dasar dulu, Bang Putra, kalau misalkan boleh tahu, dari persentase gaji yang ada sekarang, itu untuk pengeluaran berapa, lalu untuk investasi berapa, bisa dalam bentuk persentase, atau kalau berkenan dalam nominal juga boleh. Ya, mungkin kalau dari sisi persentase atau dari sisi nominal ya, kita anggaplah kurang lebih, misalkan pendapatan saya sekitar 100 juta satu bulannya, seperti itu, Andre. Jadi supaya gampang teman-teman nanti mencernanya juga ya. Jadi saya biasanya kalau untuk biaya hidup itu baik dari sisi seluruh income saya ya, dari sisi gaji, pendapatan usaha, itu kurang lebih sekitar 25-30%-nya saya alokasikan untuk biaya hidup. Oke, ya dapur dan lain-lain seperti itu. Sekitar 10-15% saya alokasikan untuk asuransi. Kenapa? Karena itu saya untuk nanti melindungi seluruh investasi dan aset yang saya punya. Seperti itu. Terus kalau dari sisi mungkin yang sifatnya cicilan, mungkin saya sekarang sangat meminimalisir ya kalau cicilan-cicilan yang mungkin sifatnya konsumtif. Ya kayak mungkin kayak misalkan mobil ya, itu kan liabilities ya, suatu kewajiban ya, mana nilainya akan turun ya, seperti itu. Terus itu mungkin saya pakai 10-15% lah untuk itu. Sekitar 30%-nya lagi saya coba untuk taruh di investasi saya lebih ke arah yang pertama, mungkin saya belajar juga banyak ya, kalau kita mau punya passive income tuh kita harus punya properti. Kita juga harus punya saham. Cuma memang saya cenderung lebih banyak, lebih suka lah. Ini balik lagi masalah suka. Lebih suka dan menurut saya lebih long lasting itu, lebih jangka panjangnya adalah properti, seperti itu. Ya, Bang. Jadi Bang Putra itu kalau investasi di properti itu tanah atau tanah dan bangunan, Bang? Jadi kalau saya itu ya pasti kan kalau untuk rumah sendiri ya kita cukupi aja dulu. Rumah sendiri itu adalah pasti kan itu kan, kalau rumah, tanah itu kan, bangunan itu kan biasanya nilainya akan meningkat. Ya kan, nilainya akan meningkat. Dan biasanya kalau orang tanya, kalau properti itu biasanya tanya gini, bukan tanya harga bangunan sekarang berapa per meter, bukan, tapi tanya tanah di situ berapa per meter. Betul ya, Andre? Betul. Nah, jadi saya lebih preferensi lari ke tanah. Cuma saya coba fokusnya untuk yang saya udah berjalan saat ini, itu yang pertama saya pasti rumah pribadi, terus larinya ke apartemen dalam arti ini untuk yang produktif ya, karena nanti kita sewakan, harganya juga mudah-mudahan stay ataupun bahkan meningkat, rata-rata akan juga meningkat. Dengan kita sewakan kita mendapatkan tambahan income, dan yang
properti yang menurut saya sangat menarik itu adalah tanah. Oke. Karena tanah itu orang pasti bertanya, tanah di situ berapa, bukan bangunan di situ berapa. Oke. Nah, jadi itu yang menurut saya prioritaskan saat ini. Meskipun adalah sedikit-sedikit saya juga penempatan di sisi saham, di sisi emas mungkin juga ada sedikit-sedikit. Reksadana oke, ada sedikit juga sih, seperti itu, Andre. Nah, ini menarik ya. Jadi kan kalau Bang Putra itu invest lebih ke properti ya, Bang? Iya. Dan mungkin tadi ada emas, ada cash juga ya? Iya, iya. Nah, yang saya pengen tanyakan, Bang, kalau misalkan kita beli tanah kan nggak cukup puluhan juta ya? Betul. Gaji bulanan belum cukup. Iya. Nah, Bang Putra itu ketika membeli suatu aset properti seperti tadi apartemen ataupun tanah, itu ngumpulin uangnya sampai cukup atau hajar dengan KPR, Bang? Oke. Kalau tadi kan prinsipnya saya itu sebetulnya, karena kalau saya pelajari itu adalah kalau kita mau punya passive income itu lari di properti sama saham. Tapi tentunya kan nggak mudah untuk mengumpulkan properti, Andre. Iya. Bagi saya pribadi, cash is the king bagi saya pribadi. Tapi kita juga harus memahami bahwa kita untuk yang jangka panjang seperti apa. Nah, kalau untuk bagaimana cara kita mengumpulkan, kalau menurut saya, kalau memang itu aset produktif, menurut saya itu it's okay kalau kita mau mengambil pinjaman KPR. Atau kita ngumpulin duit dulu, tapi kalau kita ngumpulin duit terlalu lama, itu harga tanahnya kita bertarung dengan waktu juga. Jadi saya ada dua pilihan yang saya lakukan, yaitu saya coba beranikan untuk mengambil pinjaman misalkan atau loan dari KPR, atau bahkan saya ngajak partneran sama investor. Oke. Saya ngajak partneran, nanti saya bagi hasil, dan kita beli tanah nggak harus kita langsung bangun, Dre. Oke, jadi tanah dulu. Iya, kosong. betul. Karena kan kita punya kemampuannya juga. Kita lihat juga dasar kemampuan kita sejauh mana. Tapi kalau kita punya, ini jadi kayak era zaman dulu nih. Karena oke, kalau tanah di Jawa sudah cukup ini ya, cukup jenuh ya. Tapi kalau kita melangkah ke Sumatera, melangkah ke Kalimantan, bayangin Dre, Kalimantan ibu kota negara, mungkin tanah sekarang udah puluhan kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu gitu. Nah, itu yang menurut saya nanti kan, apalagi kita ngelihat Indonesia ini akan mengembangkan infrastruktur besar-besaran. Nah, itu yang saya sarankan supaya kita melihat, mungkin mengawali dengan kita melihat potensi tanah seperti itu. Potensi tanah. Ini kan yang menarik adalah tanah ini kan sebenarnya bentuk investasi yang konvensional ya, Bang? Betul. Dan banyak banget investasi yang lebih modern kayak peer-to-peer lending, kripto, atau beberapa pilihan lainnya. Bang Putra ada rencana nggak ke sana? Kalau untuk kayak peer-to-peer lending kripto itu, saya juga pernah taruh dana ya di kripto ya, gitu kan. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa kita juga harus menaruh satu fokus dan perhatian juga, Andre. Iya. Nah, ini kan kita melihat dulu, kita berpacunya sama apa? Berpacu sama waktu kah? Berpacu sama fokus kah? Berpacu sama energi kah? Nah, kalau tadi kayak peer-to-peer lending, kripto, dan lain-lain yang sifatnya udah era digital investment ya sekarang ya. Menurut saya itu hal yang bagus sekali untuk dikembangkan. Saya pun juga nanti ke depannya ingin mencoba menaruh pos di situ besar juga selain besaran di properti. Kenapa? Karena itu ada istilah jangan taruh satu telur dalam satu basket gitu, dalam satu keranjang ya. Kita taruh telur yang banyak-banyak di keranjang. Tapi yang saya perlu pastikan ke kita semua sama teman-teman, kalau kita berbicara investasi, yang high return itu biasanya high risk juga. Oke. Nah, kalau saya berpikirnya kalau kita mau taruh put dana di situ, kita harus memastikan juga nih dananya dana dingin ceritanya. Dana dingin tuh apa, Bang? Dana dingin tuh maksud gini, kalau kita memahami bahwa resiko itu kita udah bisa accept, tapi jangan mengganggu pos-pos kita yang kayak tadi biaya hidup kita, cicilan kita, asuransi kita, terus investasi properti kita, investasi saham atau emas kita. Kalau ada 5, 10, 15% sisa, silakan masukkan ke sana. Jadi kalau misalkan ada resiko di situ, 85 atau 90%-nya masih besar di kita. Jangan sampai jual properti untuk invest di kripto gitu. Nah, itu yang banyak kejadian agak sedikit khawatir di situ gitu loh. Akhirnya jatuh miskin ya? Betul, karena banyak juga yang ngerasain udah cepet dapet dananya, terus tiba-tiba kemarin kan sempat ada bukan sedikit ya, cukup banyak ya turunnya. Saking sekarang, ini bakalan naik lagi, beli lagi, akhirnya jual aset segala macam. Tahunnya nggak diperhatikan volatilitas atau naik turunnya itu ternyata bisa sangat, ya balik lagi,
resikonya sebesar apa yang bisa kita accept. Makanya saya sarankan tetap kalau saya lebih fokus ke yang konvensional juga. Tapi kembali lagi ujung-ujungnya adalah cash is the king. Karena kalau dibilang liquidnya, ya saya lebih suka saya menjaga dari sisi sejauh mana kita bisa melikuidasi satu investasi kita. Oke. Karena balik lagi harus lihat tujuannya juga, Andre, gitu kan. Tapi yang pasti jangan berfokus ke dalam satu instrumen atau tempat untuk kita investasi, supaya kita banyak keranjang-keranjang yang bisa kita tempatkan, jadi saling menghasilkan, mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Oke. Gitu, Andre. Pada akhirnya yang ngeluarin cash paling banyak itulah yang jadi pemenang ya. Ah, itu betul, Andre. Terkait dengan tanah sendiri, Bang. Karena saya juga baru mau mulai nih investasi ke tanah, ke apartemen, ke properti lah. Ada cara Bang Putra dalam memilih lokasi atau tanah dan apartemen yang bagus itu gimana sih, Bang? Kalau pengalaman saya di apartemen ya sama tanah ya. Jadi kalau apartemen itu yang saya coba lihat surroundingnya juga. Oh, lingkungan di sampingnya? Iya, lingkungan ada di sampingnya. Jadi kita perlu memahami berapa kilometer sih jarak-jarak tersebut. Tentunya kita perlu banyak baca berita juga, Andre. Akan ada pembangunan di mana, lahan yang kosong ada di mana. Ya mungkin beberapa tahun lalu saya nggak menyadari tuh tiba-tiba ada apartemen Basura City sebagai pelopor dari apartemen yang sifatnya sangat cukup murah. Iya. Ya kan? Terus yang kedua tiba-tiba ada lagi dibuka misalkan di Basura. Buka lagi di Green Pramuka. Nah, saya lihat kalau di situ kan sebetulnya lokasinya nggak jauh-jauh, jaraknya dari apa? Sekolah, rumah sakit biasanya. Sekolah sama rumah sakit. Iya, oke lah kalau mall itu nilai tambah. Iya. Tapi kita lihat tuh, dengan harga segitu, akses mereka menuju sekolah dan menuju rumah sakit itu sangat dekat sekali, Andre. Nah sama, kita juga harus ngelihat nih rencana pembangunan nanti di luar Jawa itu seperti apa sih? Karena rumah sakit akan lebih banyak lagi, sekolah akan bertambah lebih banyak lagi. Ya kita melihat buktinya kayak ibu kota pindah ke Kalimantan. Saya meyakini bahwa nggak hanya Kalimantan yang akan berkembang pesat, tapi Sumatera pasti akan berkembang pesat. Sulawesi akan berkembang pesat, bahkan sampai di Papua. Seperti itu, Andre. Oke, ini menarik ya, Bang. Kalau misalkan tadi kan kita tinggal di Jakarta nih, tapi yang berkembang pesat di luar Jawa. Di luar tempat tinggal kita sekarang. Nah, gimana caranya kita membeli tanah di sana, tapi nggak khawatir tanah kita dicuri orang, Bang? Ya memang itu tantangannya ya, Andre. Tantangannya kalau kita beli aset atau tanah yang cukup jauh dari jangkauan kita atau tempat domisili kita, Andre. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa kita juga harus punya referensi atau punya kenalan. Supaya ada yang bisa menjaga kita di sana, ada yang bisa memantau juga, ada yang bisa membantu untuk melihat resiko-resiko itu. Oleh karena itu memang investasi itu ada yang sifatnya investasi secara aset, ada yang investasi secara diri kita pribadi atau network. Nah, kita perlu cari tahu juga di sana mungkin ada kenalan di mana atau kenalan keluarga kita yang bisa memberikan masukan-masukan ke kita untuk bahkan menjaga aset kita ada di sana, seperti itu. Saya yakin sih di usia sekarang, kayak Andre dan teman-teman sekalian, pasti banyak lah, apalagi sekarang eranya udah digital. Semua bisa terhubung, koneksi tanpa harus ketemu langsung. Jadi akan sangat mudah untuk mencari informasi di sana, membangun network dengan orang-orang yang di luar Jawa, dan bisa mendapatkan referensi. Karena mereka membutuhkan potensi-potensi pembeli untuk nanti ke depannya bisa membangun daerah-daerah mereka lebih maju, Andre. Oke, Bang. Gitu. Ya, tadi kalau yang saya pelajari sampai sejauh ini ya teman-teman, berarti kan ketika kita punya pemasukan sekitar kalau bisa minimal 30% kita investasikan. Dan investasikannya pun ke keranjang, banyak keranjang. Kalau bisa keranjang itu menghasilkan passive investment. Passive income, sorry. Betul. Passive income contohnya adalah properti dan saham. Yang tentunya menghasilkan dividen, menghasilkan uang kontrakan secara rutin. Karena pada akhirnya cash adalah king. Uang tunai adalah raja. Nah, itu yang bisa saya dapatkan dari Bang Putra. Kalau kalian ada pelajaran lain, mungkin tuliskan di kolom komentar. Terakhir mungkin Bang Putra ada tips untuk orang-orang yang baru pertama kali bekerja, bagaimana sih caranya mereka untuk bisa berinvestasi? Kalau untuk investasi yang pasti
penuhi dulu kebutuhan dasar dulu ya, Andre. Ya kan? Mungkin teman-teman punya rumah. Kalau saya rasa kalau mobil kalau nggak perlu banget nanti aja. Tapi mungkin nextnya dari kita punya rumah atau tempat tinggal pribadi kita boleh tuh mulai melihat beli tanah dulu. Oke, nggak harus besar kok, nggak harus seperti apa kok. Ambil aja mungkin tanah yang berapa. Tapi biarin aja dulu, karena kita kan berbicara kita kerja juga untuk jangka panjang. Iya. Nah, kita belajar justru kebalikan nih. Kita invest jangka panjang duluan, baru invest jangka pendek. Itu menurut saya ya. Iya. Nah, dengan kita punya itu, nanti kita pelan-pelan nih, kita bisa bangun investasi-investasi yang lain. Nah, sewaktu-waktu itu mau dijual ataupun mau dialih tangankan, itu juga teman-teman udah setidaknya harganya sudah bertumbuh, sudah berkembang. Nah, pastikan teman-teman beranikan juga kalau memang seandainya memang akhirnya perlu mengambil KPR, tapi untuk aset yang sifatnya produktif, saya rasa itu saya sangat rekomendasi seperti itu, Andre. Itu salah satu keputusan yang bijak berarti ya? Betul, betul. Mungkin itu kalau dari saya sih, Andre. Kalau ada teman-teman mungkin yang pengen nanti ke depannya mau invest properti seperti apa, pastikan teman-teman juga coba bangun network ke wilayah-wilayah yang mungkin belum disentuh. Kemarin saya juga coba lihat di daerah Sumatera, saya lihat ternyata untuk bangun kos-kosan itu akhirnya kita mau ambil untuk kita bangun kos-kosan, ya saya sama keluarga, dan ternyata kemampuan daya belinya juga cukup besar, Bre. Nah, itu yang nggak kita bisa prediksi, gitu. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan dengan bijak income-nya, manfaatkan juga dengan bijak investasi-investasinya. Itu, Andre. Nih kita terima kasih banyak Bang Putra udah mau berbagi ilmu ya, bagaimana caranya untuk kita bisa berinvestasi agar nantinya aset kita bisa terus bertumbuh. Kalau misalkan teman-teman mau dibikinin video apa, langsung aja tinggalin di kolom komentar, atau kalian ada rekomendasi tanah yang kira-kira akan berpeluang harganya naik tinggi, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Thank you, Andre. Thank you, Bang.